Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Resti Puspitasari. Saya dari Farmasi UIN Malang yang akan melakukan wawancara dengan CJH. CJH yang saya wawancarai yaitu ayah saya sendiri, Bapak Suherman. Kepada Bapak Suherman, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Ya, nama saya Pak Suherman, umur 54 tahun, beragama Islam dan suku Jawa. Untuk istri dan anaknya, Pak? Sudah menikah, anak saya dua. Iya, Pak. Bapak, di sini saya akan memberi pertanyaan kepada Bapak tentang riwayat penyakit, Pak. Selama ini riwayat penyakit yang dialami oleh Bapak itu apa saja nggih, Pak? Penyakit saya sejak dulu itu yaitu yang jelas diabetes dan asam urat, dan di samping itu hipertensi itu darah naik tinggi, turun nggih. ya, Nggih. Kolesterol nggih juga, Pak. kolesterol ya juga. Kolesterol juga. Kalau boleh tahu diabetesnya sudah berapa lama nggih, Pak? Kurang lebih 20 tahun. 20 tahun nggih. Sejak tahun 2000 ya, Pak, ya kira-kira. Ya. Kalau boleh tahu juga, apakah riwayat penyakit yang Bapak alami itu merupakan penyakit keturunan atau dari pola hidup, kayak makan yang terlalu banyak mengandung gula, makan makanan yang terlalu berlemak, atau bagaimana, Pak? Menurut saya penyakit kalau dilihat dari bisa itu penderita diabetes ya, kemungkinan ya ada keturunannya, itu juga termasuk pola makan Juga nggih, Pak. ya, termasuk. Untuk riwayat pengobatan, Pak, Bapak biasanya mengonsumsi obat apa saja ya, Pak? Obat yang saya konsumsi untuk diabetes yaitu metformin sama glimpit. Untuk asam uratnya yaitu allopurinol, gratason sama fortaket. Dan untuk stabilnya tensi darah itu biasanya menggunakan amlodipin. Bapak minum obatnya secara teratur nggih, Pak, ya? Setiap hari? Setiap hari. Setiap hari, alhamdulillah. Menurut Bapak, bagaimana hubungan antar keluarga? Apakah harmonis, rukun, atau semacamnya, Pak? Rukun dan harmonis. Biasanya kalau makan makanan yang tidak baik untuk kesehatan, apakah diingatkan dengan keluarga, diingatkan dengan istri, bagaimana, Pak? Ya, kita saling pengertian kalau memang makanan yang sekiranya bertentangan dengan penyakitnya biasanya itu diingatkan. Ya, kita juga saling menjaga diri sendiri. Baik, Pak, kalau boleh tahu yang menjadi tulang punggung keluarga itu Bapak sendiri nggih, Pak? Iya, saya sendiri. Kalau boleh tahu penghasilan rata-rata per bulan Bapak berapa ya, Pak? Kalau saya kira-kira ya cukup lah untuk menghidupi keluarga dan biaya kuliah anak saya. Dua saja. Untuk menghidupi keluarga nggih, Pak, ya, dengan anak yang kuliah. Kalau boleh tahu tanggungan keluarganya berapa ya, Pak? Berapa orang gitu, istri? Ya, istri satu dan dua anak. Dua anak nggih, Pak. Anaknya dua-duanya juga kuliah nggih, Pak? Ya, kuliah yang pertama di Malang dan yang satunya di UNS. Apunten, Pak, sebelumnya kalau boleh saya tahu, apakah pendidikan terakhir Bapak dengan istri, Pak? Saya sendiri S1 dan istri S1A. Menurut Bapak pendidikan itu penting atau bagaimana nggih, Pak? Menurut saya ya sangat penting sekali karena untuk masa depan anak-anak nantinya.
baguslah kalau begitu. Tentang pendidikan Bapak sudah mengerti dan sekarang juga menyekolahkan anak-anaknya ya Pak ya. Alhamdulillah sudah bisa menyekolahkan sampai kuliah juga. Eh, Sekarang saya mau tanya tentang ibadah Pak. Kegiatan ibadah yang dilakukan Bapak bersama keluarga itu apa saja ya Pak? Ya biasanya kalau sholat wajib bisa maghrib dan subuh biasanya di rumah Jamaah gitu ya ya Pak? berjamaah Iya, dengan jamaah. anak-anak dan istri. Kadang-kadang ya ke masjid. Masjid. Iya. Alhamdulillah. Kalau di lingkungan sini kan di perumahan ya Pak, apakah tetangga itu kok sosialisasinya bagus? Apakah orang-orangnya juga ramah atau bagaimana Pak? Atau sebaliknya tetangga individu atau acuh tak acuh gimana Pak? Oh di sini kerjasamanya bagus sekali, saling gotong royong dan saling membantu. Jadi mengerti kalau ada tetangga yang membutuhkan pertolongan ya pasti dibantu sama-sama. Syukurlah kalau begitu, tetangga-tetangga yang ramah, mudah bersosialisasi ya di lingkungan Bapak. Untuk kesehatannya Bapak biasanya kontrol di rumah sakit, puskesmas atau bagaimana Pak? Ya paling sering itu ke klinik. Klinik ya. Ya kira-kira 2 bulan sekali ya. Kadang-kadang kalau memang ada anjuran dari dokter suruh ke rumah sakit ya kita kontak ke rumah sakit. Gitu, Pak. Jadi dengan Bapak melakukan kontrol setiap hari bisa menjaga stabilitas dari penyakit Bapak sendiri, bisa reng-reng gitu. Ini normal atau enggaknya nih Pak, dan dapat mendapatkan obat setiap hari. Bapak memiliki asuransi atau BPJS Pak? Oh punya BPJS kesehatan. BPJS nih Pak. Alhamdulillah dengan BPJS pengobatan dapat gratis nih Pak ya. Jadi bisa dibantu karena diabetes sendiri itu kan pengobatannya termasuk pengobatan seumur hidup ya Pak. Jadi harus dikonsumsi setiap hari, tidak boleh telat gitu ya Pak ya. Iya. Kalau pola makannya sendiri Pak bagaimana? Apakah Bapak biasanya makan sayur-sayuran atau buah-buahan gitu Pak? Ya kadang-kadang itu saya sayuran bisa saya suka kan. Buah-buahan itu yang paling senang saya itu pepaya dan pisang. Untuk buah-buahan yang lain itu kadang-kadang kalau kepingin saja. Jadi bagus ya Pak untuk mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan begitu Bapak telah menerapkan pola hidup sehat dan bergizi. Untuk konsumsi air putihnya Pak, apakah sudah cukup atau bagaimana Pak? Saya kira cukup di sini. Air putihnya kita konsumsi dari galon. Galon air yang itu. Untuk masaknya kita menggunakan air dari Berigen itu. Berigen ya Pak, saya beli ya. Dan untuk mandi kita menggunakan air sumur. Air sumur. Jadi kalau biasanya Bapak rutin berolahraga atau bagaimana Pak? Ya olahraganya kalau bersepeda itu 1 minggu 1 kali. Jadi bersepeda ya Pak? Ya kadang-kadang ya senam sendiri di depan rumah. Senang. Sama itu main-main olahraga pingpong itu ringan-ringan kadang-kadang 2 minggu 1 kali. Jadi untuk olahraga Bapak sudah baik, tetap dijaga olahraganya, harus dikonsistenkan ya Pak ya. Kalau sepeda ya bersepeda setiap minggu 1 kali. Kalau olahraga juga harus olahraga berapa kali sehari, berapa kali seminggu gitu ya Pak ya. Untuk menjaga tubuh Bapak agar tetap bugar. Kalau boleh tahu, apakah Bapak, menurut Bapak, apakah Bapak sudah merasa cukup bisa menjaga kebersihan seperti kebersihan tubuh, kebersihan lingkungan, kebersihan sekitar rumah gitu Pak? Menurut Bapak gimana? Apakah Bapak sudah cukup bersih, mandi berapa kali gitu Pak? Saya kira mandi 3
hari itu saya sudah bersih. Dan untuk lingkungan ya kita habiskan setiap hari. Kalau memang dalam keadaan kotor ya kita berikan setiap hari. Gitu. Jadi alhamdulillah ya Pak, saya juga mengetahui rumahnya Bapak alhamdulillah cukup bersih dan sehat. Jadi kalau misalnya untuk kamar mandi sendiri Pak, biasanya dikuras berapa kali sehari atau berapa kali seminggu ya Pak? 2 hari sekali dikuras. 2 kali sehari. Ya, Cukup sekali. sering ya Pak ya dikurasnya kamar mandi. Iya. Iya. Untuk ventilasi rumah Pak, menurut Bapak apakah sudah cukup atau cukup. oksigennya sudah terpenuhi? Sudah cukup, ini sudah ada ventilasi yang belakang depan sudah cukup. Jadi alhamdulillah ya Pak, ventilasinya sudah memadai. Jadi kebutuhan oksigennya juga sudah terpenuhi. Jadi keluarga di rumah juga sehat karena oksigen juga sehat nih Pak. Kalau boleh tahu, apakah Bapak dan keluarga rajin untuk mencuci tangan ya Pak? Oh, saya kira setiap hari gitu keluar rumah atau masuk rumah ya harus melakukan kebersihan cuci tangan. Cuci tangan ya Pak? Karena di depan rumah kan sudah tersedia itu tempat cuci tangan. Iya. Apalagi kalau menghadapi hari-hari ini banyak penyakit. Iya, apalagi sekarang maraknya virus corona ya Pak ya, harus dia masker dan selalu cuci tangan ya Pak. Kalau boleh tahu di keluarga Bapak apakah ada yang merokok Pak? Oh, enggak ada. Enggak ada. Iya. Baik sekali, udah tidak ada yang merokok. Jadi keluarga Bapak semoga sehat-sehat saja. Untuk akses menuju sarana kesehatan, bagaimana Pak dari tempat rumah Bapak? Apakah dekat atau terjangkau? Bagaimana Pak? Oh, sangat terjangkau sekali. Ini ada puskesmas yang di daerah ini sekitar 500 meter. Dekat sekali ya Untuk Pak. rumah sakit umum kurang lebih 3 kilo. RSUD ya Pak? Iya. Dan masih ada lagi instansi kesehatan lain itu dekat-dekat. Jadi bisa dijangkau ya Pak ya, alhamdulillah puskesmas, RSUD dan yang lainnya klinik, apotek juga sudah dekat ya Pak ya, alhamdulillah. Jadi baik segitu saja untuk saat ini wawancara saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu, semoga rajin berolahraga dan rajin makan makanan yang bergizi ya Pak. Tetap dijaga kesehatannya, apalagi sekarang musim corona harus lebih dijaga kebersihannya ya Pak. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dan mencuci tangan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan atau yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.